Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media. Patut kita syukuri bersama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat saya, di kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas itu tentang meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan memperkuat iman kita. Jadi yang pertama di situ meningkatkan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Di situ memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan cara apa? Di situ meningkatkan kesadaran kita. Jadi kita sebagai manusia, kita harus sadar kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana status dari seorang hamba? Hamba itu ialah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah sebagai manusia yaitu harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Lemah tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan cara menyadari hal semacam itu, maka bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa dengan tulus. Dengan cara kita berdoa dengan tulus, meminta sebuah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa di situ bisa juga meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengedepankan yang namanya berdoa dengan tulus. Berdoa dengan ikhlas tanpa ada tekanan dari apapun. Makanya di situ adalah berdoa dengan tulus bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya di situ? Memperbanyak zikir. Ya, jadi zikir itu artinya apa? Kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu dengan cara berzikir, ya. Menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah zikir dengan lisan. Bagaimana zikir dengan lisan itu? Yaitu dengan mengucapkan secara lisan. Itu apa di situ? Kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu diantaranya dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan juga tasbih subhanallah, dan juga bisa berzikir la ilaha illallah, dan juga bisa mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar. Makanya kalau misalkan ada seseorang yang berzikir dengan lisan, maka itu termasuk dengan zikir lisan, oral zikir istilahnya. Terus zikir yang kedua itu adalah zikir dengan hati. Nah, zikir dengan hati apa di situ? Maksudnya bahwasanya hati kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang hanya tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir dengan hati. Makanya tidak ada yang tahu kalau misalkan ada seseorang yang berzikir dengan hati. Karena mengapa? Karena hatinya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makhluk tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang ketiga itu apa di situ? Zikir dengan anggota badan. Ini salah satu contohnya, misalkan di situ dengan cara mendirikan sholat. Kenapa bisa mendirikan sholat itu termasuk kepada zikir anggota badan?
Karena kalau misalkan orang yang bersolat itu yang mendirikan solat, maka seluruh badannya itu bergerak. Maka seluruh badannya bergerak, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka termasuk kepada zikir dengan anggota badan, ya. Salah satu contohnya misalkan tangan, Allahu Akbar gitu ya. Jadi hal semacam itu maka termasuk kepada zikir anggota badan. Nah, karena seluruh badan kita apa di situ menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Karena di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan seperti kalimat takbir dan juga ada bacaan-bacaan yang sangat baik yang itu diucapkan, ya. Senantiasa untuk apa di situ? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu termasuk kepada zikir anggota badan. Salah satu contoh lagi yang termasuk kepada zikir anggota badan, salah satu contohnya misalkan di situ dengan cara bersedekah. Ya. Kita memberikan sedekah, kita sudah termasuk kepada zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena kita mempunyai rasa apa di situ bentuk kepedulian terhadap orang lain. Salah satu contohnya misalkan kita bersedekah makanan. Nah, dengan cara seperti itu apa di situ timbul yang namanya rasa kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada siapa di situ? Yaitu membantu kepada sesama manusia. Dengan cara kita bersedekah, maka itu rasa timbul yang namanya rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya di situ termasuk kepada zikir. Ya. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dengan cara apa di situ? Dengan tujuan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya di situ dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita misalkan membaca Al-Qur'an. Apalagi nanti kita bisa membaca dan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Makanya itu termasuk kepada apa? Di situ sebuah amal yang bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya melakukan ibadah sunnah. Salah satu contohnya misalkan di sini dengan sholat sunnah, ya, sholat sunnah seperti sholat tahajud dan juga sholat witir dan juga sholat sunnah yang lain. Nah, jadi berbagai macam sholat sunnah yang kita kerjakan dengan senantiasa apa di situ meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Terus yang selanjutnya membangun hubungan dengan sesama. Ini sangat penting. Kenapa bisa demikian? Karena membangun hubungan sesama itu bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah atau membangun tali persaudaraan. Kalau misalkan kita membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, maka banyak sekali manfaat yang akan kita dapat jika misalkan meningkatkan hubungan ukhuwah Islamiyah dengan sesama. Ada manfaat lahiriah dan juga manfaat batiniah yang kita bisa dapatkan jikalau misalkan kita membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah. Salah satu contohnya misalkan di sini manfaat batiniah. Makanya ada yang namanya hubungan batin yang semakin erat. Muncul yang namanya kasih sayang terhadap sesama. Makanya di situ itu adalah manfaat dari kita membangun ukhuwah Islamiyah atau membangun hubungan dengan sesama. Dan juga manfaat secara lahiriah. Bagaimana manfaat lahiriah kalau misalkan kita membangun ukhuwah Islamiyah? Yaitu dengan cara menjalin tali persaudaraan, yaitu dengan cara memperbanyak teman, memperbanyak saudara dan juga bisa melampangkan rezeki kita. Jikalau kita membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah.
Membangun ukhuwah Islamiyah juga bisa memanjangkan umur kita. Siapa yang bersabda? Yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, jikalau ingin lapang rezekinya dan juga panjang umurnya, maka hendaknya dia membangun tali silaturahim. Terus yang selanjutnya apa di situ? Dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala punya sifat menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya di situ ada yang namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau misalkan kita sudah menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong kita pada saat itu. Selain itu, penting untuk menjaga niat tulus dan ikhlas. Jadi seseorang itu harus kita menjaga niat tulus dan ikhlas kita supaya tidak ada rasa timbul kecewa terhadap orang lain. Kalau misalkan salah satu contoh kita membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, lakukan dengan niat tulus dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap imbalan apa-apa. Jikalau misalkan nanti ada sesuatu kejadian mengharap imbalan sesuatu karena kita membantu orang lain, orang lain tidak membalas dari perbuatan tulus kita, maka timbul rasa kecewa. Makanya di situ menjaga niat tulus dan ikhlas itu sangat penting dalam beramal soleh dalam kehidupan ini. Terus bagaimana selanjutnya? Serta menjauhi hal-hal yang menghambat ibadah seperti distraksi digital. Nah, jadi kita harus menjauhi hal-hal yang menghambat ibadah kita. Salah satu contohnya misalkan tidak menggunakan teknologi sebijak mungkin. Makanya dalam menggunakan teknologi di zaman sekarang ini kita harus menjaga atau menggunakan teknologi sebijak mungkin, menggunakan teknologi sebaik mungkin. Makanya kita harus menyaring hal-hal yang negatif, kita harus menghindari hal-hal yang berbau negatif dalam penggunaan teknologi. Makanya di situ dengan cara seperti itu, maka kita harus mengambil manfaat yang positif dari adanya teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Salah satu contohnya misalkan dengan cara mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariah Islam yang bisa bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Berikut beberapa langkah konkret untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang pertama pada situ memperkuat iman dan juga niat. Ikhlas. Salah satu contohnya bagian dari apa di situ memperkuat iman dan juga niat. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas hendaknya dilakukan karena Allah semata tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Makanya dengan kita menerapkan sifat ikhlas di dalam diri kita, maka di situ bisa memperkuat iman dan juga niat kita. Imam Nawawi Al-Bantani itu membagi ikhlas menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ikhlas karena ingin mendapatkan surga. Ya, karena ingin mendapatkan akhirat. Terus ikhlas yang ketiga karena ingin mendapatkan dunia. Makanya ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena takutnya nanti kalau misalkan ikhlas karena ingin mendapatkan dunia, membantu orang lain, maka tidak dibalas, timbul rasa kecewa terhadap orang lain. Oleh sebab itu, maka di sini ikhlas yang paling tinggi yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita menerapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika itu, maka akan timbul rasa kelapangan di dalam hati kita.
timbul yang namanya rasa keikhlasan di dalam hati kita, timbul yang namanya rasa keringanan di dalam hati kita. Kalau misalkan kita ikhlas melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, memperkuat iman dan juga niat dengan tulus. Niat ibadah harus tulus dan murni, tidak tercampur dengan kepentingan duniawi. Ya, salah satu contohnya misalkan mendirikan sholat, niat ikhlas karena ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain yang juga beramal soleh, maka kita harus tulus melakukan sesuatu. Ikhlas dan juga tulus itu kita harus kedepankan. Artinya apa di situ? Melakukan suatu perbuatan tanpa mengharap imbalan apa-apa dari makhluk. Poin yang ketiga dari memperkuat iman dan juga niat, yaitu mengingat tujuan akhir. Selalu ingat bahwa tujuan ibadah adalah meraih ridho Allah dan keselamatan di akhirat. Kita itu melakukan suatu ibadah niat tulus dan juga murni lillahi ta'ala, apa di situ? Dengan cara apa di situ? Mengingat tujuan akhir kita. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu ada nanti, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Kalau misalnya kita sudah sampai pada kehidupan akhirat, sampai pada hari pengadilan, sampai kepada hari penghakiman nantinya, maka di situ adalah kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat, yaitu di surga. Makanya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan di dunia, nanti itu akan diadili, akan dihakimi. Bagi orang yang melakukan perbuatan soleh, maka itu merupakan kabar gembira, karena itu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang melakukan perbuatan yang jahat, maka dia akan menerima balasan yang setimpal dari kejahatannya di akhirat nanti. Ya, itu cara yang pertama apa di situ? Memperkuat iman dan juga niat dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua apa di situ? Meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah. Nah, poin yang pertama dari meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah, poin yang pertama membaca Al-Qur'an. Membaca dan juga memahami. Jadi kita tidak semata-mata apa di situ membaca Al-Qur'an saja, melainkan kita harus apa di situ memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa bisa demikian? Dengan cara kita bisa membaca Al-Qur'an dan juga memahami makna yang terkandung di dalamnya, maka timbul yang namanya kesadaran diri dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu dipahami dengan kita bisa memahami makna yang ada di dalamnya. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan orang yang bisa memahami Al-Quran dengan cara maknanya, paham terhadap maknanya, dan juga merenungkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bisa juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan cara meningkatkan kualitas ibadah, dengan cara memahami yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa meningkatkan kesadaran diri sebagai hamba Allah, sebagai manusia, dan juga meningkatkan kualitas ibadah. Poin yang kedua dari meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah, poin yang kedua menjaga sholat. Menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu adalah kewajiban yang penting. As-sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya. Di sini penting kalau misalkan kita menjaga sholat kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia harus sadar kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam setiap waktu. Oleh sebab itu, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga sholat tepat pada waktunya.
Meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah. Poin yang ketiga, berdoa. Perbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bisa meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan beristighfar, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan atas dosa-dosa kita, memohon ampunan atas dosa kedua orang tua kita, memohon ampunan atas dosa guru-guru kita, dan juga memohon ampunan atas dosa kaum muslimin muslimat dan juga mukminin mukminat. Makanya di situ penting sekali kita mengedepankan yang namanya doa. Meningkatkan kesadaran dan juga kualitas ibadah. Poin yang keempat, berzikir. Perbanyak zikir dan sholawat untuk meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kesadaran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan zikir dengan hati. Dengan kita berzikir dengan hati, maka kita akan menyadari hati kita, raga kita, batiniah kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meningkatkan sholawat. Dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan yang namanya sholawat kita, meningkatkan tawassul kita kepada Rasulullah dan meningkatkan sholawat kita. Poin yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah. Poin yang selanjutnya yang kelima yaitu melakukan ibadah sunnah. Selain sholat wajib, perbanyak ibadah sunnah seperti sholat tahajud, puasa sunnah, dan juga sedekah. Lakukan hal-hal yang sunnah. Ya, jadi itu bisa meningkatkan kesadaran dan juga kualitas ibadah kita sehingga meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan ibadah yang sunnah. Meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah yang selanjutnya, poin yang keenam yaitu tadabbur Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan tadabbur di situ? Merenungkan makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jadi di situ ada banyak sekali manfaat kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an sekaligus memahami maknanya. Kemudian setelah memahami maknanya, maka itu apa? Tadabbur Al-Qur'an, merenungkan makna dan juga pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Sebab itu penting sekali kalau misalkan kita itu tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an bisa meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah kita. Juga bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya dari meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah yaitu poin yang ketujuh, tafsir Al-Qur'an. Mempelajari tafsir Al-Qur'an untuk mendalami pemahaman tentang ajaran Islam. Jadi penting sekali kalau misalkan kita punya pengetahuan tentang menafsirkan Al-Qur'an. Poin yang selanjutnya dengan meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah. Poin yang terakhir, meningkatkan kualitas sholat. Perbanyak zikir, tahmid dan tasbih saat sholat. Jadi di sini banyak sekali manfaat kita kalau misalkan meningkatkan kualitas sholat. Salah satu contohnya misalkan di situ meningkatkan kualitas sholat yaitu dengan cara kita bisa memahami makna dari sholat itu sendiri dan juga memahami makna dari apa yang kita baca, sehingga apa di situ menimbulkan yang namanya kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi ini maksud dengan meningkatkan kualitas sholat di situ adalah meningkatkan kekhusyuan kita dalam mendirikan sholat. Perbanyak zikir, tahmid dan juga tasbih saat sholat. Poin yang ketiga yaitu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun lingkungan yang mendukung. Poin yang pertama adalah membangun lingkungan yang mendukung, bergaul dengan orang soleh.
Jadi penting sekali di situ kalau misalkan kita bergaul dengan orang soleh. Ya, bergaul dengan orang-orang yang baik dan soleh dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan ibadah. Makanya di situ kita penting sekali dalam membangun lingkungan yang mendukung. Salah satu poin yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Makanya kalau misalkan di situ, kalau misalkan kita bergaul orang soleh, bisa termotivasi dari orang-orang yang soleh. Misalkan lagi kacau pikiran, berkumpullah dengan orang soleh, maka akan menjadi tenang. Kenapa? Karena orang soleh ketika itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tenang, makanya orang soleh itu adalah tenang. Sehingga dekatnya kita kepada orang soleh, maka akan bisa menenangkan diri kita, jiwa dan raga kita. Membangun lingkungan yang mendukung. Poin yang kedua, menghindari hal-hal yang menghambat ibadah. Salah satu contohnya, hindari distraksi seperti media sosial yang sifatnya buruk, hiburan yang berlebihan, dan pergaulan yang tidak baik. Jadi di situ menghindari hal-hal yang bisa menghambat ibadah. Salah satu contohnya adalah menghindari hiburan yang berlebihan. Menghindari hiburan yang berlebihan yang bisa mengurangi atau menghambat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pergaulan yang tidak baik. Salah satu contohnya misalkan bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, maka akan bisa ikut terhadap orang yang tidak soleh tersebut. Makanya di situ hindari hal-hal yang menghambat ibadah. Membangun lingkungan yang mendukung. Poin yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana lingkungan yang positif di situ? Berusaha menciptakan lingkungan yang internal yang positif dengan membaca buku-buku agama, mendengarkan ceramah atau berinteraksi dengan komunitas muslim online yang positif. Jadi dengan cara kita menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif misalkan di situ bisa berbentuk interaksi antara sesama di lingkungan sekitar atau di lingkungan sosial media. Makanya penting di sini bahwasanya menciptakan lingkungan yang positif itu sangat penting. Kenapa di situ? Karena dengan cara kita menciptakan lingkungan positif, maka tercipta yang namanya hal-hal yang positif. Tercipta yang namanya perbuatan-perbuatan yang positif. Itu adalah cara meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, membangun lingkungan yang mendukung. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, meningkatkan semangat ibadah. Dalam meningkatkan semangat ibadah di sini ada poin-poin khususnya. Yang pertama, pupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan menjadi motivasi utama untuk ibadah. Jadi di situ menanamkan rasa cinta kepada Allah dan juga Rasulnya itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita bergantung kepada Allah, maka niscaya itu sudah benar. Karena setiap orang yang bergantung kepada selain Allah, maka ketika seseorang yang digantungi tersebut misalkan roboh, maka kita juga ikut roboh. Oleh sebab itu maka bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata itu sangat penting. Karena Allah itu Maha yang selalu berdiri, Maha yang tidak tergantung kepada orang lain. Makanya di situ ya sangat penting sekali, yaitu dengan cara kita bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan juga memupuk rasa cinta, menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu sangat penting sekali. Meningkatkan ibadah kita, memberikan semangat pribadi di dalam diri kita itu dengan cara menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Meningkatkan semangat beribadah. Poin yang kedua, pahami manfaat ibadah. Memahami manfaat ibadah bagi diri sendiri dan kehidupan di dunia dan akhirat akan meningkatkan semangat. Jadi ibadah yang kita lakukan di situ harus kita pahami. Kita ibadah untuk siapa? Makanya di situ kita harus memahami makna ibadah yang kita lakukan atau manfaat ibadah yang kita lakukan.
salah satu contohnya ada ibadah yang ingin mendapatkan pahala, maka jikalau dia ibadah ingin mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu digunakan nantinya di akhirat. Ya. Dan juga ada pahala yang bisa berguna bagi kehidupan di dunia. Salah satu contohnya dengan kita meningkatkan ibadah, maka kita akan punya rasa ketenangan di dalam jiwa dan juga raga kita. Makanya di situ adalah manfaat kita melaksanakan ibadah, akan muncul rasa ketenangan di dalam lahiriah dan juga batiniah kita. Meningkatkan semangat ibadah, poin yang ketiga, buat jadwal ibadah. Alokasikan waktu untuk ibadah setiap hari. Salah satu contohnya misalkan di situ jadwal ibadah kita. Saya harus tepat waktu sholat, yaitu as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Salah satu contohnya misalkan buat jadwal ibadah. Kalau misalkan sudah sampai kepada waktu sholat, maka langsung dirikanlah sholat. Termasuk kepada jadwal ibadah. Makanya di situ buat jadwal ibadah termasuk kepada poin meningkatkan semangat ibadah, termasuk kepada meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya meningkatkan semangat ibadah. Poin yang selanjutnya sediakan sarana ibadah. Sediakan sarana ibadah seperti sajadah, kitab dan alat tulis untuk membantu ibadah. Salah satu contohnya misalkan di situ ruangannya bersih, tempat ibadah kita ruangannya bersih dari kotoran dan juga ada alat-alat sholat yang lengkap. Makanya di situ dengan cara kita menyediakan sarana-sarana ibadah itu termasuk kepada poin meningkatkan semangat ibadah dan juga bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ meningkatkan semangat ibadah yaitu dengan cara mengingat kematian. Mengingat kematian akan membuat seseorang lebih semangat dalam ibadah. Karena setiap seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia hanya sebentar. Oleh sebab itu kumpulkanlah ibadahmu. Sembahlah Allah semata. Kumpulkanlah ibadahmu sebanyak mungkin agar supaya nanti bisa memperoleh bekal di akhirat nanti. Makanya dengan cara kita mengingat kematian akan ada yang namanya semangat dalam ibadah kita. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima mencari ridha Allah. Dalam mencari ridha Allah tersebut ada poin-poin khususnya. Poin yang pertama menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an adalah ibadah yang sangat berharga. Ya. Jadi dengan cara menghafal Al-Quran itu merupakan ibadah yang sangat berharga. Tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran di situ termasuk mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah selanjutnya poin yang kedua melakukan sunnah. Melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah cara untuk meningkatkan ibadah. Mencari ridha Allah yang selanjutnya menghadiri kegiatan keagamaan. Menghadiri kegiatan keagamaan seperti kajian Islam akan meningkatkan semangat ibadah. Di dalam kajian Islam ada kajian yang secara langsung tatap muka, misalkan menghadiri majelis zikir, menghadiri majelis taklim, baik itu dengan cara tatap muka langsung ataupun di dalam sosial media. Makanya dengan cara menghadiri kegiatan keagamaan di situ itu bisa termasuk kepada mencari ridha Allah dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah, poin yang selanjutnya berusaha mencari kebaikan. Ya, mencari kebaikan di situ selalu berusaha mencari kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Mencari kebaikan salah satu contohnya misalkan membantu meringankan beban orang lain. Membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Makanya di situ berusaha mencari kebaikan di situ termasuk kepada mencari ridha Allah dan mencari ridha Allah termasuk kepada meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dapat disimpulkan bahwasanya di situ meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, memperkuat iman dan juga niat. Nah, poin memperkuat iman dan juga niat, salah satu contohnya poin yang pertama ada ikhlas, tulus, mengingat tujuan akhir, meningkatkan. Nah, itu ya. Terus poin yang kedua, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah. Meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah dibagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu membaca Al-Quran, menjaga sholat, berdoa, berzikir, melakukan ibadah sunnah, dan tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan meningkatkan kualitas sholat. Terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, membangun lingkungan yang mendukung. Membangun lingkungan yang mendukung di situ dibagi lagi beberapa poin. Poin yang pertama, bergaul dengan orang soleh, yaitu yang kedua, menghindari hal-hal yang menghambat ibadah, dan juga menciptakan lingkungan yang positif. Meningkatkan ibadah yang selanjutnya, yang keempat, meningkatkan semangat beribadah. Meningkatkan semangat beribadah dibagi lagi beberapa poin. Yang pertama, pupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pahami manfaat ibadah, buat jadwal ibadah, sediakan sarana ibadah, dan mengingat kematian. Yang terakhir, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu dibagi lagi beberapa poin. Yang pertama, menghafal Al-Quran, melakukan sunnah, menghadiri kegiatan keagamaan, berusaha mencari kebaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita ngirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.